Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pertemuan hari ini saya akan langsung membahas masalah data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Di sini saya langsung mengambil contoh tabel yang sudah jadi. Perhatikan di sini. Tabel di sini ada dua kolom, yang di sebelah kiri untuk kolom nilai, yang di sebelah kanan untuk kolomnya frekuensi. Nah, masing-masing kelompok pertama yaitu kelompok nilai yang dikelompokkan dari nilai 5 sampai 9 itu ada 4. Kemudian kelompok kedua 10 sampai 14 ada 5. Kelompok ketiga 15 sampai 19 ada 6. Berikutnya kelompok keempat 5 dan seterusnya. Nah, masing-masing kelompok ini tadi disebut dengan interval kelas. Perhatikan di sini, kalau dirinci, kelompok pertama tadi 5 sampai 19 disebut interval kelas ke-1. 10 sampai 14 disebut interval kelas kedua. 15 sampai 19 disebut interval kelas ketiga dan seterusnya. Kembali lagi perhatikan pada tabel. Bilangan yang ada di sebelah kiri 5, 10, 15, 20, 25 dan 30 ini disebut batas bawah. Sedangkan yang di sebelah kanan 9, 14 ini disebut batas atas. Nah, kalau dijabarkan seperti ini. 5 merupakan batas bawah kelas ke-1. 10 merupakan batas bawah kelas kedua. 15 merupakan batas bawah kelas ketiga dan seterusnya. Kembali lagi, sebelah kanan tadi disebut batas atas. Kalau dirinci jadi ini. 9 merupakan batas atas kelas ke-1. 14 merupakan batas atas kelas kedua. 19 merupakan batas atas kelas ketiga dan seterusnya. Kemudian ada lagi istilah titik tengah atau nilai tengah. Titik tengah, perhatikan masing-masing kelompok tadi, saya mulai dari kelompok pertama atau interval pertama 5 sampai 19 ini punya nilai tengah yang diperoleh dengan menjumlahkan batas bawah dengan batas atas, kemudian dibagi 2 atau mencari rata-rata antara 5 dan 9, berarti 7. Rata-rata antara 10 dan 14, berarti 10 ditambah 14 dibagi 2, 12. Berikutnya 15 tambah 19 bagi 2, 17 ya. Kesimpulannya, jadi nilai tengah atau titik tengah atau nilai tengah itu diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 untuk tiap-tiap interval. Selanjutnya ada istilah tepi bawah. Kalau yang kiri berarti tepi bawah kelas, yang sebelah kanan tepi atas kelas. Kembali ke sini. Kelompok pertama 5 sampai 9 ini batas bawah ke-1, batas atas ke-1. Di sini ada istilah tepi bawah kelas ke-1, berarti diperoleh dari 5 dikurangi setengah atau 5 dikurangi 0,5. Untuk tepi atasnya 9 ditambah 0,5. Berikutnya tepi bawah kelas kedua 10 dikurangi 0,5. Yang di sini tepi atas 14 ditambah 0,5. Jadi yang tepi bawah dikurangi, yang tepi atas ditambah. Kesimpulannya ini. Untuk memperoleh tepi bawah kelas diperoleh yaitu batas bawah dikurangi 0,5 untuk tiap-tiap interval. Sedangkan tepi atas kelas diperoleh dari batas atas ditambah 0,5 untuk tiap-tiap interval. Nah, lanjut. Panjang kelas. Panjang kelas itu diperoleh dari batas bawah kedua dikurangi batas bawah ke-1 atau batas atas kedua dikurangi batas atas ke-1. Perhatikan di sini. Panjang kelas
10 dikurangi 5, berarti panjang kelasnya itu interval ini, ya, panjang ini. Dari 5 sampai 10 itu mempunyai selisih 5. Ini ke sini 5. Kalau mau lihat di sini, batas atas kedua dikurangi batas ke 1. Nah, ini mempunyai selisih 5, semuanya 5. Maka ini ke sini, ya, ini ke sini, terus ini disebut panjang kelas. Nah, jadi 10 kurangi 5 atau 15 kurangi 10 dan seterusnya, ya. Di sini batas bawah kedua dikurangi batas atas ke 1, atau batas atas kedua dikurangi batas atas ke 1, atau batas bawah ketiga dikurangi batas bawah kedua dan seterusnya. Semuanya nilainya sama. Nah, selanjutnya dari kesimpulan tadi kita gunakan untuk membuat histogram atau menyajikan data dalam bentuk histogram. Kembali ke data lagi, ke tabel. Saya tetap menggunakan tabel ini, 5 sampai 9, frekuensinya 4. Nah, dari tabel ini langsung kita hitung tepi kelasnya. Langsung di sini sudah jadi. Jadi tadi tepi kelas tadi 4,5 itu diperoleh dari 5 dikurangi 0,5. Tepi atasnya diperoleh dari 9 ditambah 0,5. Frekuensinya tetap sama. Terus ini diperoleh dari 10 dikurangi 0,5. Yang ini diperoleh dari 14 ditambah 0,5. Ini diperoleh dari 15 dikurangi 0,5. Yang ini diperoleh dari 19 ditambah 0,5. Dan seterusnya. Pokoknya yang sebelah kiri itu ini dikurangi 0,5. Yang sebelah kanan tepi atas itu diperoleh dari batas atas ditambah 0,5. Frekuensinya tetap. Nah, coba perhatikan gambaran tepi kelas ini. Ini saya gambarkan kelompok pertama itu 5 sampai 9 itu kelompok pertama atau interval pertama. Kemudian ada selang 9, kemudian di 10 sampai 14 itu kelompok kedua. Kelompok ketiga 15 sampai 19. Nah, di antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu ada nilai tengah-tengahnya. Dibagi 2, berarti 1 dibagi 2 setengah. Maka yang 9,5 itu dari sini ditambah 0,5. Kalau yang dari sini 10 dikurangi 0,5, maka perhatikan di sini. Batas atas ke 1, tepi atas ke 1 itu sama dengan tepi bawah kedua. Ini kasusnya di sini, ya. Jadi ini ke sini merupakan tepi atas, kalau ini ke sini merupakan tepi bawah. Demikian juga yang di sini. Kelompok 10 sampai 14, 14 setengah itu merupakan tepi atas. Nah, bagi kelompok ini 14 setengah itu merupakan tepi bawah. Dan seterusnya, 19 dan 20 di sini. 19 setengah itu tepi atasnya kelompok ini. 19 setengah bagi kelompok ini merupakan tepi bawah dan seterusnya, ya. Kemudian dari tabel ini dibuat, nah ini gambar berikutnya yang disebut dengan histogram. Yang dipasang adalah tepi kelas. Pertama, interval ke-1 itu 4,5 sampai 9,5. Saya gambar di sini. 4,5 sampai 19,5 sampai 9,5 itu tingginya merupakan frekuensinya 4. Ini frekuensinya 4. Kemudian 9,5 sampai 14,5 frekuensinya 5. Selanjutnya 14,5 sampai 19,5 frekuensinya 6. Ini bisa ditulis. Ini tadi frekuensinya 4. Ini frekuensinya 5. Ini frekuensinya 6. Ini frekuensinya 10. Ini 3, ini 2, ya. Nah, sehingga nampak gambarnya ini gandeng. Karena apa? Tepi bawah sama dengan tepi bawahnya interval 1 sama dengan tepi atasnya interval 1 sama dengan tepi bawahnya interval kedua. Tepi atasnya interval 2 sama dengan tepi bawahnya interval ketiga dan seterusnya sehingga gandeng. Ingat ya,
Ini untuk histogram yang dipasang adalah tepi bawah dan tepi atas masing-masing interval. Inilah gambar histogram dari tabel ini tadi. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini kalian bisa memahami apa yang sudah saya jabarkan dari awal sampai akhir. Lebih kurangnya saya minta maaf, mungkin ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.